owner dari Maimuna Center, foundernya Bu Oni. Kebetulan Bu Oni ini, beliau ini juga punya kayak semacam, dia nge-handle event gitu kan, event bazar gitu. Dan di situ aku salah satu partisipan brandnya, brand aku pribadi. Dan beliau tuh appreciate banget karena aku punya produk khusus desain untuk Palestine. Dan penjualannya ini nih, memang aku benar-benar 100% keuntungan untuk saudara-saudara di Palestine. Dan Ibu Oni Masya Allah sangat apresiasi dan mengajak aku untuk bisa berkolaborasi untuk mensupport salah satu kampanye dari Maimuna Center, yaitu pembangunan rumah sakit ibu dan anak. Yang mana ini tuh sebenarnya sudah pernah diawali oleh pembangunan rumah sakit sebelumnya di Gaza, yang alhamdulillah sampai hari ini rumah sakit tersebut masih berdiri kokoh. Dan maka dari itu kemudian beliau mengusulkan untuk bisa mencanangkan untuk melanjutkan pembangunan rumah sakit ibu dan anak, karena memang belum ada sama sekali di Gaza. Dan memang concern kami juga terutama pada isu-isu perempuan di sana sih, karena memang korban perang terbanyak sebanyak 70% di Gaza itu perempuan dan anak-anak. Maka itu yang menjadi concern utama kita sih, untuk bisa membangun insya Allah rumah sakit ibu dan anak di Gaza. Untuk berita akhir-akhir ini kan ada rencana ya, memang udah ada suara lah dari beberapa negara itu mendukung dibangunnya negara Palestina atau berdirinya negara Palestina ya. Tanggapan dari Kak Inar? Aku benar-benar full support, dan memang dari awal aku sudah memasang bendera bahwa diri aku berpihak di Palestina, karena memang dari awal Palestina adalah negara yang memang merdeka, berdiri, dan apa yang mereka alami saat ini itu bukan konflik, tapi memang penjajahan, karena salah satu pihak tidak memiliki kekuatan untuk bisa mengimbangi lawannya. Jadi menurut aku itu salah satu kejahatan perang sih. Jadi untuk saat ini benar-benar sudah dibutuhkan sekali suara dari kita semua, dari masyarakat Indonesia khususnya, untuk bisa kompak, solid berdiri bersama saudara-saudara kita di Palestina. Karena kita nggak perlu menjadi seorang muslim untuk bisa menjadi seorang manusia, untuk bisa menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan sebagai seorang muslim juga pasti kita punya kewajibannya untuk bisa menolong dengan tangan kita, dengan doa kita, dengan pikiran kita, dengan semaksimal mungkin untuk saudara-saudara kita dimanapun mereka berada, untuk mereka bisa terbebas dan bisa merengkuh hak-hak manusianya. Kakak boleh update-nya sedikit kan, di sela-sela kesibukan kakak, berarti kakak juga masih memikirkan untuk ngambil kuliah lagi ya sekarang. Nah, itu boleh diupdate seperti apa? Masya Allah ya, challenging banget, karena di tengah-tengah kesibukan aku tetap harus bisa membagi waktu antara anak, kuliah, dan pekerjaan dan bisnis gitu, dan komunitas juga. Jadi challenging tapi seru sih. Maksudnya aku merasa kayak Allah sudah memberikan kita waktu, dan sudah sewajarnya kita bisa memanfaatkan waktu yang sudah diberikan untuk bisa dipakai sebermanfaat mungkin untuk umat. Nah, tapi awalnya kenapa sih kakak mau ambil kuliah lagi? Karena menurut aku sebagai seorang perempuan, kita tuh punya kewajiban untuk bisa menjadi madrasah untuk anak-anak kita, bisa mendidik anak-anak kita, kemudian juga untuk bisa menjadi wanita soleha untuk seorang suami kita nanti, kemudian juga bisa menjadi suri tauladan lah untuk sesama umat, kemudian juga menjadi seorang muslim yang bertanggung jawab, yang bisa menyiapkan bekal terbaik untuk kemudian di akhir hayat nanti. Kalau boleh tahu kuliahnya jurusan apa sih? Manajemen bisnis. Kenapa ngambil manajemen bisnis? Karena align sama bisnis aku. Berarti kuliah ini didampingi sama kerjaan kakak, berarti kakak sampai sekarang masih enjoy aja untuk menjalaninya atau seperti apa? Enjoy banget. Karena menurut aku perempuan kalau nggak disibukkan dengan ilmu, pasti akan disibukkan dengan perasaan-perasaan. Nah, terus di sela-sela kuliah itu ada ini gak sih kak, kayak anak kakak gimana tuh responnya pas kakak akhirnya ngambil kuliah lagi? Somehow ini justru malah membuat mereka menjadi lebih termotivasi lagi, terutama Starla yang sudah mengerti kan keadaan yang terjadi di sekeliling dia, dan
alhamdulillah ini menjadi motivasi dan dan em, panutan sih untuk dia bisa terus mengejar cita-citanya, karena tidak ada kata terlambat untuk kita sebagai seorang perempuan untuk bisa mengejar apa yang kita cita-citakan dan apa yang kita harapkan untuk bangsa ini. Tapi ada kesulitan sendiri nggak sih Kak pas ambil manajemen bisnis ini? Pastilah, setiap jurusan, setiap keputusan dalam hidup pasti akan ada challenge-nya, ada tantangannya buat kita. Cuman ya itulah kenapa kita harus terus hadapi rasa ketakutan kita, harus terus melampaui semua tantangan dalam hidup kita supaya kita terus bergerak maju, terus bisa bermanfaat buat sesama. Tapi ada ini nggak sih Kak, berarti Kakak ambil manajemen bisnis, kedepannya akan ada buka usaha Kak atau seperti apa? Memang sudah ada bisnis saya, makanya butuh kuliah supaya bisa memberikan lebih banyak lagi kontribusi untuk semua bisnis yang aku handle. Nah, tapi di sela-sela kuliah dan kerja, gimana sih Kak kayak Kakak ngejaga kesehatannya, Kakak ngejaga stamina untuk tetap sehat terus untuk menjalani itu semua? Untuk sehat itu kita butuh olahraga dan butuh circle yang baik sih untuk menjaga kesehatan mental kita, karena sehat itu kan harus internally dan externally gitu ya. Dan salah satu cara ya olahraga aku banyak, bisa kadang-kadang berenang, pilates gitu, kemudian mengelilingi diri dengan circle yang baik, yang produktif, yang bisa saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling support sih untuk bisa memberikan manfaat lah untuk orang banyak. Tapi paling suka Kakak olahraga apa sih? Pilates sih, karena lebih membentuk postur tubuh aja sih dan menjaga kekuatan otot. Kalau untuk misalnya kan Kakak kan menjalani itu pasti kan juga butuh stamina dari kayak skincare gitu ya Kak? Iya. Nah Kakak kalau untuk skincare sendiri seperti apa sih? Skincare aku yang paling utama itu adalah menjaga makanan, karena biar gimana pun apa yang kita makan itu yang masuk ke dalam lambung kita itu sangat berpengaruh ke output kita gitu, sangat berpengaruh ke penampilan fisik kita, termasuk diantaranya ya kulit gitu, penampilan kulit. Kemudian skincare itu ya faktor luar sih, dan itu juga perlu, cuman balik lagi tadi makanan sih, gaya hidup itu penting banget. Lagi rame nih Kak, kayak ada beberapa owner skincare tuh ternyata skincare tuh nggak bepom. Ya. Pandangan Kakak sendiri seperti apa sih? Menurut aku setiap hidup itu pasti kita akan menemukan berbagai macam tantangan dan juga orang-orang yang memang nggak sesuai lah dengan ekspektasi kita, termasuk para pelaku usaha tersebut yang bisa dibilang ya kurang beretika lah secara bisnis. Tapi balik lagi, semua itu keputusan ada di tangan kita sebagai customer, sebagai konsumen. Kita harus lebih selektif lagi dalam memilih produk-produk, diperhatikan lagi untuk nomor-nomor BPOM atau PIRT-nya yang terdaftar, apakah memang benar-benar sudah resmi terdaftar atau belum, kayak gitu. Dan komposisinya juga pastinya harus diperhatikan baik-baik, apakah kontradiksi dengan kesehatan masing-masing. Menurut Kakak sendiri kalau misalnya kayak owner skincare tersebut ini tuh kayak udah cukup terkenal banyak orang yang tahu, menurut Kakak gimana sih? Beberapa aku kenal juga sih, jadi kayak kalau secara personal aku cukup berteman baik aja, tapi kalau untuk masalah bisnisnya dan lain sebagainya, karena memang aku juga tidak terlibat secara langsung ya di permasalahannya mereka, jadi ya mudah-mudahan apa yang terjadi bisa menjadi pelajaran yang berharga sih untuk di kemudian hari mereka bisa menentukan keputusan yang lebih bijaksana sih untuk diri mereka sendiri dan masyarakat. Terima kasih.